Kondisi umum sarana dan prasarana di MA Ma'arif. Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Mibahru Niam. Di sini kebetulan diberi amanat untuk bagian sarana prasarana tentang penggambaran sarana prasarana di Alia Ma'arif secara umum terkait dengan kebutuhan KBM ini untuk ruang kelas terpenuhi Mbak. Untuk alat terkait dengan proses belajar mengajar, sementara memang kalau kita melihat di sekolah-sekolah lain mungkin setiap ruang ini sudah ada yang namanya LCD proyektor. Tapi di kita memang sementara ini belum sampai ke situ. Kita hanya menyediakan beberapa LCD proyektor bagi Bapak Ibu guru yang memang membutuhkan untuk proses KBM. Terkait lagi dengan sarana untuk ekstra, terutama untuk olahraga, alhamdulillah kita sudah terpenuhi semua. Apalagi kita sudah memiliki gedung olahraga. Di sana mencakup bola voli, futsal, basket, badminton, tenis meja, dan yang lain. Untuk ibadah kita sudah punya masjid untuk sarana KBM, terutama mulok kita ibadah. Ini sudah kita sediakan walaupun dengan kondisi yang mungkin seadanya Mbak. Artinya bahwa memang kalau masjid ini memang kalau dibilang sudah nggak layak ya nggak layak, tapi kalau dibilang layak ya masih layak. Artinya bahwa itu memang perlu ada rehab. Yang pada intinya kepemilikan terkait dengan sarana prasarana untuk MA Ma'arif Udah Nawu ini sudah terpenuhi semua, termasuk diantaranya yang sekarang lagi banyak diminati siswa itu adalah pondok pesantren. Ya, kita punya 2 pondok pesantren, putra dan putri, itu yang kita miliki. Kalaupun tentang kebutuhan yang lain, biasanya Bapak Ibu guru itu ada pengaduan ke kita. Misalkan, Pak kita butuh ini, Pak kita butuh alat peraga, Pak kita butuh peta, Pak kita butuh apalah misalkan yang menyangkut terkait dengan kebutuhan KBM, barulah kita penuhi. Selama dari Bapak Ibu guru ini tidak ada pengaduan terkait dengan kebutuhan sarana untuk KBM, ya kita sementara ya artinya ngalir artinya tidak harus pengadaan dan sebagainya. Nah, yang sekarang lagi kita butuhkan ini adalah kebutuhan lab TIK, mapel TIK. Ya, teknik informasi komunikasi. Tapi ada laptop nggih Bapak? Ada. Gitu. Kita punya laptop yang memang dulu bekas apa ini? UN. Ujian nasional. Itu kita pakai untuk TIK, cuma untuk ruangan memang kita belum bisa memenuhi karena memang masih banyak yang harus kita selesaikan. Tapi untuk lab terkait dengan keterampilan alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Itu pada intinya. Mungkin ada kendala utama Bapak dalam menjalankan pemanfaatan sarpras di sini? Kalau kendala, dibilang kendala mesti ada Mbak. Terutama perawatan. Terkait dengan perawatan
sarana yang ada. Artinya kan Amit, biasanya kan kalau di sini tuh tumpuannya bukan hanya saya saja. Sekolah itu bisa pengadaan, membeli itu kita mampu, mengadakan mampu. Yang kita belum mampu itu adalah perawatan. Artinya perawatan itu kan tidak harus saya, tidak harus bagian sarana, tapi kan semua penggunanya, karena banyak orang akademisi yang ada, kepekaan, ya tanggaplah terhadap situasi. Anak-anak pun juga harus seperti itu. Ya, yang menjadi kendala itu adalah memang itu kesadaran dari anak-anak, apalagi nyun sewu misalkan salah satu bapak ibu guru yang mungkin nyun sewu kurang kepekaan terhadap sarana yang ada. Ketika tahu ada barang yang memang itu rusak dan sebagainya, misalkan ini yang sering terjadi itu diam saja, nggak segera melapor. Itu ada seperti itu. Kalau anak-anak ya jenis anak-anak ya, setiap tahun kita mesti pembaruan cat, setiap tahun kita pembaruan pelitur meja. Nyun sewu ada banyak gambar-gambar yang tipe Pak biasanya tidak tipe supaya tidak, bahkan gambar-gambar yang dalam tanda kutip yang mengarah pada hal-hal yang berbau. Ya seperti itulah. Itu kendala kita itu adalah perawatan, Pak. Perawatan ya butuh kekompakan lah, pengertian satu dengan yang lainnya. Itu yang menjadi kendala. Kalau pengadaan insya Allah kita mampu lah. Apapun kalau memang itu kita butuhkan, kita adakan mampu. Insya Allah seperti itu. Selamat datang di Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Ma'arif Udanawu Blitar. Di madrasah ini terbagi menjadi 2 gedung, yakni Kampus Utara dan Kampus Selatan. Yuk intip sekilas fasilitas kami dari GOR yang megah, ruang keterampilan modern, hingga bursa kerja khusus yang mempersiapkan siswa menuju dunia kerja. Kami hadir dengan beragam jurusan unggulan, yakni desain grafis, teknik bisnis sepeda motor, tata kecantikan kulit dan rambut, tata busana, tata boga, teknik komputer jaringan, dan rekayasa perangkat lunak. Jadi tadi kan Bumi Wakasarpras menyampaikan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi itu terkait perawatan terhadap sarpras. Nah, mungkin menurut kalian bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran baik guru maupun siswa terhadap sarpras yang ada itu? Ya mungkin bisa mereka itu dikumpulkan dalam satu forum. Mungkin kalaupun di dalam satu forum di sekolahan itu kan kayak upacara gitu, apel pagi, ataupun mereka ada suatu kegiatan yang mereka itu dalam satu forum dan mereka berkumpul, seluruh warga masyarakat sekolah itu berada di lokasi tersebut. Jadi tidak kesana kemari gitu ngobrolinnya, jadi satu pintu aja. Jadi mungkin dari pihak kepala sekolah ataupun pembina upacaranya nanti menyampaikan bahwasanya kita harus menumbuhkan rasa kesadaran dan rasa saling memiliki. Kalau kita itu punya alat, contohnya meja, papan tulis, itu kan yang hal sepele yang berada di ruangan. Jadi kita harus menjaganya dan harus punya rasa memiliki dan tumbuh rasa kesadaran akan kepentingan di madrasah. Kalaupun rusak kan nanti yang bingung siapa lagi gitu loh. Iya. Kalau menurut aku misalnya nih, kalau untuk masalah barang-barang rusak, kan nggak mungkin siap dia ketemu barang rusak pasti ketemu bagian Wakasarpras atau yang mengurusi sarana. Ya boleh. Aku ada saran misalnya dibuatkan kayak entah formulir atau sebuah lembaran kertas di mana nanti si anak itu menyampaikan pada minggu itu menemui barang rusak apa aja sih. Gitu. Jadi kayak list kebutuhan nggak sih? Iya. Lebih ke list kebutuhan apa aja dan juga ada progresnya biar ada pergerakan untuk membenahi. Contohnya kayak laptop rusak, itu kita harus segera laporan nggak sih, daripada nanti rusaknya servisnya pun juga jauh lebih mahal lagi gitu, daripada belum keterusan budget gitulah. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.